Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita boleh terbangun dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk menjalani kehidupan kita pada hari ini. Namun sebelum kita menjalani kehidupan kita akan bersatu dulu, membaca serta merenungkan firman kebenaran Tuhan sebagai bekal kita dalam menjalani hari ini. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memohon kekuatan penyertaan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah karena kasih karunia penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami boleh terbangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang penuh keberkatan dan kekuatan dan semangat baru pada saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, untuk kesempatan pagi hari ini, kami akan membaca serta merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon tuntunan penyertaan Roh Kudus agar kami boleh membaca firman-Mu ini dengan baik, agar kami boleh merenungkan firman-Mu ini dengan baik pula. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan di bawah judul Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, jikalau mereka telah menganiaya aku. Mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Bersaksi dalam kasih Kristus, atau mesabi situru pakaburona Kristus, witness in Christ. Itulah tema dari perenungan kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan penting yang perlu dijawab, yaitu mampukah Anda mengasihi orang lain di saat orang tersebut masih membenci Anda? Perikop ini menjelaskan bahwa Yesus mengajar murid-muridnya untuk memperkuat kehidupan yang saling mengasihi. Lebih awal Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menghadapi resiko, yaitu
mereka akan dibenci oleh dunia, seperti pada ayat 18 sampai ayat yang ke-19 dalam bacaan kita pagi hari ini. Keadaan itu tidak bisa mereka hindari sepanjang mereka percaya Yesus, sebab dunia tidak mengenal Bapa yang telah mengutus Dia. Kebencian kepada Yesus akan berimbas kepada murid-muridnya. Karena itu, Yesus berpesan agar murid-murid tetap kuat saat bersaksi, sebab dunia akan membenci mereka. Kasih Yesus yang besar kepada manusia justru akan ditanggapi dengan kebencian yang besar pula. Bahkan kasih yang besar itu direspon dengan salib yang mengerikan. Yesus meminta kepada setiap orang percaya untuk menyatakan kasih-Nya kepada semua orang, sekalipun orang-orang membenci orang-orang percaya. Sikap seperti ini adalah sikap yang sulit, sangat sulit. Namun Yesus akan mengirimkan Roh Kudus yang akan memberikan kesaksian tentang Kristus melalui murid-muridnya. Kebencian orang lain terhadap Kristus akan hadir dalam berbagai bentuk. Mereka akan mencari-cari kesalahan kita, bahkan mungkin menutup kesempatan buat kita untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah ragu, janganlah khawatir, dan jangan cepat putus asa. Karena Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup terus di dalam kebenaran, sehingga akhirnya kita dapat merasakan kasih Kristus yang sempurna, yaitu sebagai jawaban dalam kesaksian kita tentang Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tetaplah bersaksi dalam kasih Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Tuhan, telah Engkau perdengarkan firman kebenaran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami pada saat teduh pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami masih boleh Engkau mampukan untuk mendengar serta merenungkan firman kebenaran-Mu ini. Berkati kami ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sepanjang hari ini. Berkati kami ya Tuhan yang akan melaksanakan aktivitas kami. Berkati anak-anak-Mu yang beraktivitas sebagai karyawan, sebagai ASN, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk berkarya, baik itu di bidang peternakan, di bidang pertanian, perkebunan, bahkan apapun yang Tuhan berikan bagi kami untuk melaksanakan aktivitas yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan mampukan kami untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Kiranya kami juga akan menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah kami berkarya, dimanapun kami Engkau tempatkan untuk berkarya ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mohonkan penyertaan-Mu juga dalam kehidupan kami berumah tangga. Berkati kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebagai suami Engkau berkati, sebagai istri Engkau berkati. Kiranya kehidupan rumah tangga akan tercipta keharmonisan dan cinta kasih, sebab Tuhan hadir bersama-sama bagi keluarga-keluarga kami dalam menjalani hari-hari kami. Berkati sebagai suami dalam bekerja, sebagai tulang punggung keluarga, sebagai panutan dalam rumah tangga, mampukan ya Tuhan untuk berlaku penuh hikmat kebijaksanaan yang asalnya daripada Tuhan saja. Engkau berkati pula anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga, mampukan mereka untuk berkarya, untuk menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi kehidupan rumah tangga yang penuh sukacita. Engkau mampukan dalam menopang suami dalam membina kehidupan berumah tangga.
berikan hikmat kebijaksanaan, karuniakan kesabaran, ketabahan, dan sukacita dalam melaksanakan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Berkati pula tumbuh kembang anak-anak kami ya Tuhan. Engkau pimpin dan sertai mereka agar boleh bertumbuh dan berkembang dengan baik, dengan penuh sukacita dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Berkati pendidikan anak-anak kami, baik itu yang ada di Bontang maupun ada di luar Bontang. Mampukan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai siswa ataupun mahasiswa dengan baik, sebab Tuhan menyertai mereka. Sehingga suatu saat ya Tuhan, tugas tanggung jawab sebagai seorang siswa ataupun sebagai mahasiswa dapat dilaksanakan untuk mencapai suatu keberhasilan yang baik pula ya Tuhan. Kau berkati pula sanak saudara kami yang bekerja, yang berada di luar daripada Bontang ya Tuhan. Engkau berkati dan lindungi mereka sertai mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di sana. Engkau berkati pula saudara-saudara kami yang pada saat ini mencari pekerjaan, baik itu di Bontang maupun di luar Bontang. Kau mampukan mereka untuk selalu mengandalkan hanya kepada Tuhan saja ya Tuhan. Menyerahkan harapan dan penantian mereka hanya kepadamu saja. Sebab dengan penyertaan-Mu suatu saat mereka akan mendapatkan pekerjaan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau berkati pelayanan-pelayanan dalam jemaat. Engkau berkati Bapak Pendeta dalam melayani dalam jemaat di Jemaat Efrata Bontang. Berikan kesehatan yang baik, berikan kekuatan, berikan kemampuan ya Tuhan, agar mampu melayani kami, anak-anak-Mu di Jemaat Efrata Bontang. Kau berkati kehidupan rumah tangga bersama Ibu Proponen dan anak-anak. Kau karuniakan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka sepanjang hari ya Tuhan. Berkati para majelis dalam mengenyam tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat. Mampukan para majelis-Mu untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab ini dengan penuh sukacita untuk melayani jemaat di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati pula pengurus-pengurus OIG, mampukan mereka untuk melakukan pelayanan di tingkat OIG masing-masing, agar pelayanan boleh terlaksana dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami selalu menyerahkan kehidupan kami dan harapan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Pengharapan kami untuk memiliki pastori dalam proses persiapan pembangunannya Tuhan, Engkau kiranya bercampur tangan, Engkau karuniakan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami semua ya Tuhan, dalam merancang serta memproses pembangunan gedung pastori itu dengan baik. Engkau bercampur tangan di dalamnya sehingga boleh berjalan dengan baik dan mampukan kami untuk berperan aktif, mengambil bagian dengan penuh sukacita dalam pembangunan pastori tersebut. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih dan berkat, kami menyerahkan hanya kepada-Mu segala pergumulan kehidupan kami hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa kami akan menjalani hari ini dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, sebab Tuhan akan hadir bagi kami di kehidupan kami sepanjang hari ini bersama keluarga-keluarga kami, bersama dengan jemaat di Efrata Bontang. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih dan berkat, hanya kepada-Mu lah kami berserah dan bersyukur. Melalui nama Yesus Kristus kami bawa doa ini kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Demikianlah saat teduh kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kita, sehingga boleh penuh sukacita dan kita mengalami damai sejahtera sepanjang hari ini. Shalom, Tuhan memberkati.